Ya, shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Kita ketemu lagi dan hari ini seperti yang sudah saya publish bahwa hari ini saya akan bicara terkait dengan Yahya Waloni. Ya, selama beberapa hari ini kita bahkan saya kira bukan beberapa hari dari kemarin ya, ada banyak orang yang berbicara soal wawancaranya Yahya Waloni setelah keluar dari penjara dengan Deddy Corbuzier, dan ya saya kira banyak di antara kita sudah melihat video itu. Lalu sejumlah orang itu mengirimkan link video wawancara itu kepada saya, dan bahkan ada orang yang secara khusus meminta saya menanggapinya karena katanya sayalah yang paling banyak berurusan dengan Yahya. Ya, saya kira itu benar juga karena sejak bertahun-tahun yang lampau saya telah berurusan banyak dengan Yahya Waloni. Sejak dari penyerangan awal ketika banyak orang belum memperhatikan dia, saya sudah menanggapi videonya berseri-seri sejak dari sekian tahun lampau. Dan bahkan juga pernah ada suasana yang sangat panas yang melibatkan saya dengan Yahya untuk maju di dalam perdebatan, beberapa kali rencana perdebatan, tapi selalu gagal karena Yahya terus saja membatalkan rencana-rencana perdebatan yang sudah disepakati, bahkan sudah difasilitasi oleh beberapa lembaga atau beberapa pihak, tapi tetap saja tidak jadi, sampai akhirnya Yahya ditangkap, ditahan, masuk penjara, walaupun hanya ya beberapa bulan saja, ditambah dengan masa tahanan ya total semua sekitar 5 bulan. Lalu dia keluar, tahu-tahu muncul video dia atau wawancara dia dengan Deddy Corbuzier, dan di dalam video itu dia memberi kesan bahwa dia telah berubah, memberi kesan bahwa dia telah dalam tanda petik telah bertobat dari semua cara berdakwah dia, cara dia menyerang atau cara dia menghina agama lain, terutama Kristen. Nah, mungkin ada di antara saudara yang belum melihatnya, tapi saya mau kasih beberapa cuplikan kata-kata dia dalam wawancara tersebut yang menunjukkan bahwa dia sudah berubah atau minimal mempunyai keinginan berubah dan menyadari kesalahannya. Nah, kita lihat cuplikan-cuplikan video Yahya berikut ini. Boleh kita protes, tidak apa-apa kita protes. Mungkin apa namanya? Tapi cara protesnya gitu ya? Cara protesnya boleh kita protes, tapi dengan santun dan beretika. Tidak boleh mengadu domba atau menjelek-jelekan. Aduh, sudahlah, berhenti itu, Det. Udah berhenti. Berhenti, stop itu. Oke. Karena memang saya punya kesalahan sudah terlalu besar. Loh, tunggu bentar, Ustaz. Iya. Ustaz menyadari bahwa itu kesalahan. Kesalahan saya. Itu kesalahan. Menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Kesalahan. Ya. Nah, ini yang saya keliru besar sekali. Saya tidak boleh begitu sebenarnya. Saya tidak boleh. Segala sesuatu yang dilakukan oleh ritual agama lain itu adalah hal yang suci. Iya, betul. Haknya mereka juga ya. Hal yang sangat-sangat sakral. Tidak boleh saya jadikan itu sebagai gurauan, candawan. Saya jadikan sebagai apa namanya? Ini humor. Humor ya. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Saya harus jaga itu, karena biar bagaimanapun keluarga saya di Manado, marga saya Waloni, Masya Allah, semua masih beragama Kristen. Begitu. Saya akan jadi imam, saya akan menjadi manusia yang berguna. Saya punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling tahu tentang kesalahan saya. Iya. Ya, saya harus koreksi dengan dia. Itu saya sangat, Masya Allah, berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa kok jadi berterima kasih, Ustaz? Ya, saya mesti berterima kasih karena kebaikan Tuhan sudah tolong saya. Ya, bagaimanapun itu karena campur tangan Tuhan kan. Iya. Tidak mungkin karena siapa yang bisa tolong saya. Iya, 5 bulan ya. Ya. Mikirnya udah berapa lama gitu ya, Ustaz? Iya. Saya kan pernah menyampaikan dakwah dengan baik. Nah, ujung-ujungnya
mencelakai orang Kristen. Iya. Lebih baik kita bina bangsa ini. Ya biarlah orang Kristen, Hindu, Buddha bina agama mereka. Kita bina agama kita agama Islam. Begitu. Sama dengan kemarin waktu mau bikin apa itu pohon terang Natal. Ditanya ke saya, Ustaz, boleh nggak kira-kira pohon terang itu kita nyalakan? Saya bilang justru ini adalah momen terbaik orang Kristen. Mereka harus nyalakan itu karena itu jadi rupa-rupanya Jadi kayak orang manusia yang berbeda. Ya, saudara-saudara, itulah kira-kira cuplikan dari kata-kata Yahya yang menunjukkan bahwa dia minimal mempunyai kerinduan atau keinginan untuk berubah, keinginan ya dalam tanda petik untuk bertobat. Tentu saja saya senang mendengar hal ini ya, dan berharap bahwa apa yang dikatakan oleh Yahya itu memang sungguh-sungguh dan bukan hanya sekedar dalam tanda petik pertobatan sesaat saja. Tapi saudara-saudara, terkait dengan ini, pada waktu saya mendengar atau melihat seluruh video atau percakapan Yahya dengan Deddy Corbuzier ini, saya mau memberikan pesan kepada Yahya. Tapi sebelumnya saya ingin mengomentari beberapa hal yang dari percakapan sekian menit itu ada hal-hal tertentu yang menarik perhatian saya. Ya, saya akan ungkapkan 3 hal saja yang menarik perhatian saya. Pertama adalah ketika Yahya berbicara bahwa memang adalah kebiasaan orang di daerah dia, dalam hal ini adalah Manado, di mana sering bercanda atau sering melakukan guyonan dengan mengaitkan itu dengan masalah-masalah agama. Ya, nah, lengkapnya atau jelasnya coba kita lihat video Yahya ini pada waktu dia bicara soal itu adalah kebiasaan di Manado. Ya, kita lihat video dia ini. Begini, kita di Indonesia ini dalam kapasitas kita sebagai orang masyarakat Manado, ada kalanya kita bersenda gurau. Ada orang yang kita lihat rambutnya gondrong, lalu kita cap dia sebagai preman misalnya. Yesus. Oh, oke. Sampai ada orang di kampung saya. Oke, paham. Iya, oke. Orang di kampung saya, namanya Alfred Marune, disebut dengan Ape Yesus. Ini bercanda ini ya? Bercanda. Ya? Oke. Nah, ini di dalam kultus kehidupan kita orang Manado, ini sudah biasa. Oh. Tapi di Indonesia, artinya di Pulau Jawa, tidak bisa begitu. Tidak bisa. Bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Iya. Nah, ini yang saya keliru besar sekali. Saya tidak boleh begitu sebenarnya. Saya tidak boleh. Segala sesuatu yang dilakukan oleh ritual agama lain itu adalah hal yang suci. Iya, betul. Haknya mereka juga ya. Hal yang sangat-sangat sakral. Tidak boleh saya jadikan itu sebagai gurauan, candawan. Saya jadikan sebagai ini humor ya. Tidak boleh itu, tidak boleh. Ya, jadi kita lihat ya bahwa Yahya berkata bahwa hal itu sebenarnya yang dia lakukan dulu itu sebenarnya adalah kebiasaan yang hanyalah candaan di wilayah Manado ya. Tapi yang dia tidak tahu atau kesalahan dia adalah ketika orang di Jawa atau di tempat yang lain itu tidak biasa dengan cara bercanda seperti itu, lalu akhirnya menjadi masalah. Nah, saya kira begini ya, kami ini sama-sama orang timur atau orang-orang wilayah timur Indonesia ini, Manado atau Papua, Ambon, NTT itu sama. Dan kami tahu apa itu yang disebut sebagai candaan dan apa itu yang disebut sebagai penghinaan. Ada beda antara candaan dan ada beda dengan penghinaan.
Dari kata-kata atau dari bahasa tubuh kita tahu ini penghinaan sungguh-sungguh atau ini hanya sekedar candaan. Saya beri contoh misalnya ya, bahwa kadang-kadang ada candaan-candaan. Misalnya dua sahabat yang lama sekali tidak bertemu. Saya misalnya dengan teman saya, sudah lama tidak bertemu, bertahun-tahun tidak ketemu. Begitu saya lihat dia, lalu saya bilang, wah anjing, dari mana saja kamu? Wah babi, dari mana lu? Ya, kita bisa mengatakan, ya anjing, babi. Ya, tentu saja itu kebiasaan, tetapi itu kebiasaan yang salah, tapi itu kebiasaan itu ada. Tapi dari bahasa tubuhnya dan cara berbicaranya kita tahu bahwa orang itu tidak sedang memaki kita sungguh-sungguh. Orang itu tidak sedang menghina kita sungguh-sungguh. Dia hanya menggunakan bahasa candaan. Jadi orang-orang timur itu rata-rata tahu mana, bisa bedakan mana candaan dan mana yang sungguh-sungguh memaki atau sungguh-sungguh menghina. Nah, kalau dari kata-kata Yahya itu terlihat bahwa dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan, serangan-serangannya, kata-kata yang dia lontarkan terhadap iman Kristen, nah itu sebenarnya adalah candaan-candaan orang timur, hanya tidak bisa diterima oleh orang-orang di tempat yang lain. Tapi saya kira saudara, ini Yahya salah ya. Kenapa? Karena kami tahu bahasa tubuhnya, cara berbicaranya, pilihan kosakatanya, orang timur mengerti bahwa itu sebenarnya bukan candaan. Itu betul-betul adalah penghinaan, itu betul-betul adalah makian terhadap iman Kristen. Pada waktu saya berbicara dengan Yahya, saya kira cukup viral juga di YouTube. Pada waktu saya bercakap-cakap dengan Yahya dan terjadi maki-makian, Yahya memaki saya itu dengan makian-makian yang paling kasar, yang menggunakan alat kelamin dari perempuan, ya, itu dilontarkan kepada saya. Apakah itu boleh dikatakan sebagai candaan? Ya, dan juga semua video serangan-serangan Yahya, saya tahu persis itu bukan candaan. Itu betul-betul lahir dari hatinya Yahya yang penuh dengan kedengkian atau kebencian terhadap saya maupun juga terhadap iman Kristen. Kalau apa yang Yahya katakan itu benar, mestinya orang Manado, orang Sulawesi sana tidak akan tersinggung, karena mereka mengerti bahwa itu candaan. Tapi ternyata orang-orang Manado pun marah. Orang-orang Manado pun tersinggung dengan semua yang Yahya katakan. Bahkan sejumlah pengacara orang Manado sempat juga memberikan laporan dan tuntutan, ya, melapor Yahya ke polisi. Kalau memang mereka orang Manado sadar, tahu seperti yang Yahya bilang itu ayat candaan, ya tidak mungkin dong mereka menanggapi secara serius. Bahwa mereka bereaksi seperti itu, jelas itu menunjukkan mereka sangat-sangat sadar itu bukan hanya sekedar candaan, ya. Karena itulah maka saya kira ya ini Yahya harus mengakui hal itu dan tidak hanya berlindung di balik ini hanyalah candaan yang salah dipahami, salah dimengerti oleh orang-orang non Manado. Ya, itu catatan saya pertama. Lalu yang kedua yang ingin saya komentari atau yang menarik perhatian saya ini adalah Yahya berbicara tentang kesadarannya bahwa dia menjadi sadar. Mengapa dia menjadi sadar akan kesalahannya? Itu karena ada pengaruh kehadiran di sekitar dia beberapa orang Kristen. Nah, kita lihat cuplikannya atau kata-kata Yahya. Saya mesti berubah, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara itu. Bisa dapat di penjara Di itu. penjara. Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Oke, Saya gimana? di dalam penjara, yang datang ke saya bawa makanan, Nah? orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa ke bikin baju saya, cuci baju saya, cuci baju saya. Orang Flores, orang Timur, orang apa orang. Dan tidak ribut tuh. Tidak ribut. Ya, jadi ya lihat ya bahwa Yahya belum mengatakan ya dia bagaimana dia tidak sadar ya karena ada orang-orang Kristen yang beri makan atau cuci pakaiannya ya saya pikir ini syukurlah ya kalau Yahya bisa sadar. Saya tidak tahu persis apa yang diperlakukan atau diperbuat oleh sejumlah orang Kristen di dalam penjara seperti yang Yahya saksikan, tapi biarlah saya berkata bahwa begitulah sebenarnya ajaran Tuhan Yesus kepada kami umat Kristen, bahwa kami diajarkan kalau ada orang berbuat jahat tidak perlu dibalas dengan jahat, tapi sebaliknya itu membalas kejahatan itu dengan kebaikan.
Tuhan Yesus pernah memberikan nasihat dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28. Perhatikan ayatnya. Lukas 6, 27, 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lalu ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Jadi ayat ini ya mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Jadi ini ada hukum positif. Bukan hanya orang Kristen tidak hanya disuruh jangan balas jahat dengan jahat, tapi bahkan harus positif, yakni berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, itu ajaran Tuhan Yesus, dan itu ajaran yang sangat-sangat luhur, dan banyak orang Kristen walaupun berat tapi berusaha mempraktekkannya. Kadang juga gagal, tapi bagaimanapun juga itu adalah perintah Tuhan Yesus untuk dilakukan. Bahkan dikatakan barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Ini tidak bermakna harfiah. Karena apa? Karena Yesus mengajar tampar pipimu yang satu, kasih pipi yang lain. Tapi pada waktu Yesus ditampar, dia tidak berikan pipinya yang lain. Juga Paulus waktu ditampar juga dia tidak berikan pipinya yang lain. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat paralelnya, barang siapa menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Jadi bukan tampar pipi kiri beri pipi kanan, tampar pipi kanan beri pipi kiri. Nah, kalau saya pakai tangan kanan ini menampar pipi saudara, maka tangan kanan saya ini pasti akan mengenai pipi kiri saudara. Tapi ayat itu mengatakan siapa menampar pipi kananmu. Bagaimana saya menggunakan tangan kanan saya, tapi mengenai pipi kanan saudara? Ya, apakah dia begitu? Bukan ya. Ini backhand. Ya. Nah, dalam hukum pada waktu itu, jika orang menampar dengan telapak tangan, maka itu adalah penghinaan. Tapi menampar dengan punggung tangan itu adalah penghinaan ganda, penghinaan double. Dan hukum rabbinis Yahudi menetapkan bahwa jika orang menampar dengan menggunakan punggung tangan, maka dia akan didenda. Misalnya denda 100.000. Tapi kalau orang menampar dengan punggung tangan, maka dia akan didenda 200.000. Kenapa? Karena penghinaannya double. Nah, kalau begitu, barang siapa menampar pipimu yang satu, pipi kananmu, berikan juga pada pipimu yang lain. Itu tidak bermakna harfiah. Tapi maksudnya adalah bahwa sekalipun orang jahat, sekalipun orang itu sangat-sangat membenci kamu, ya, atau melakukan kejahatan terbesar bagi kamu, jangan pernah membalas. Itu adalah prinsip iman Kristen. Jadi, ya, kalau ada orang-orang Kristen di sekitar Yahya yang ternyata berbuat sesuatu yang menarik, atau yang membuat sampai Yahya, menolong Yahya sampai Yahya itu menjadi sadar, ya, ya puji Tuhan, ya puji Tuhan. Kita bisa membandingkan itu dengan Roma 12 ayat 20 dan 21. Dikatakan, tetapi jika seteru melapa, berilah dia makan. Ini seperti yang saya bilang, ya, ada yang bagi makan, ya. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan seandainya betul-betul Yahya memang berubah, ya, terlepas lagi dia belum percaya Yesus, ya, tetapi bahwa dia mau berubah dari sikapnya yang arogan, yang kasar, yang sangat menghina itu. Kalau betul-betul dia berubah itu, maka dan atas kesaksian dia, kesadaran itu, dan bagaimana bisa tidak sadar karena ada orang-orang Kristen yang berbuat baik kepada dia, maka menurut saya ini sudah, orang-orang Kristen itu sudah sama seperti menumbuhkan bara di atas kepalanya. Apa artinya menumbuhkan bara? Itu tradisi pada waktu itu, ya. Menurut bilang orang itu diambil kebiasaan orang di Mesir. Kalau ada orang menyesal, maka dia harus bawa bara api di atas kepalanya jalan keliling kampung. Jadi menumbuhkan bara itu artinya menyesal. Nah, maka seperti kesaksiannya ya, dia bagaimana tidak sadar. Nah, itu artinya dia seperti bara api ditumpukan di kepalanya,
dan itu membuat dia sadar. Tapi saudara, jadi Yahya itu harus melihat ya bahwa memang itulah ajaran yang luhur dari Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus tidak pernah mengajar demikian, ya saya kira mungkin ceritanya jadi lain. Terus terang, pada zaman ya beberapa tahun yang lampau itu ada, pada waktu panas-panasnya dengan Yahya itu ada orang dari Pulau Alor sana di NTT. Ini pulau yang juga ya salah satu pulau yang dikenal juga dengan banyak pengguna kuasa gelapnya juga. Saya nggak tahu sekarang, tapi dulu begitu ya. Nah, lalu ada satu orang dari Alor itu dia kontak saya, ngomong, "Bapak pendeta, saya sangat marah sekali dengan Yahya. Ya, karena dia menghina-hina agama Kristen. Kalau Bapak pendeta izinkan, biarkan saya serang dia." Maksudnya serang pakai kuasa gelap. Tidak lebih dari 3 hari dia mati. Nah, lalu saya bilang, bagaimana kamu ya mau membela agamamu tapi dengan menggunakan kuasa gelap dan kuasa setan? Ya. Nah, tapi ya kita lihat bahwa karena Tuhan Yesus mengajar demikian, musuh itu memang bisa dikalahkan. Tapi musuh dikalahkan bukan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Ada satu kisah yang menarik ya, itu di 2 Raja-Raja 6 ayat 21 dan sampai 23. Ini ya, ada perang dengan bangsa Arab, Israel dengan Aram, ya. Lalu akhirnya tahanan-tahanan dari Aram itu ditahan. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Maksudnya tahanan-tahanan itu dibunuh kan? Tapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka." Jadi musuh yang ditawan disuruh hidangkan makan dan minum. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Arab memasuki negeri Israel. Permusuhan menjadi selesai, musuh menjadi binasa dalam tanda petik. Karena apa? Karena kebaikan. Nah, maka belajar dari pengalaman ini, seandainya pengalaman Yahya ini benar, maka menurut saya kita orang Kristen itu harus didorong untuk apa? Untuk belajar untuk berbuat kebaikan dalam respon terhadap kejahatan. Ketika ada kejahatan, kita tidak membalas jahat dengan jahat, tapi sebaliknya membalas kejahatan dengan kebaikan, dan dengan demikian itu bisa memusnahkan permusuhan atau memusnahkan musuh-musuh kita dengan kebaikan. Nah, itu hal kedua yang menarik dari kesaksian Yahya ini. Lalu ada hal ketiga yang menarik dari kesaksian Yahya ini ya, bahwa dia mengaku dia mencelakai orang Kristen, ya, tapi itu akibatnya diakibatkan karena dia dikuasai setan. Oke, kita lihat cuplikan kata-kata Yahya. Menyampaikan dakwah dengan baik. Nah, ujung-ujungnya mencelakai orang Kristen. Itu ada hal-hal yang nggak boleh lah sebenarnya itu kita sampaikan. Nah, pada saat Ustaz dulu melakukan hal seperti itu tuh apa yang dipikirin tuh Ustaz? Nggak kepikiran sama sekali? Nggak ada kepikiran, memang kayak betul-betul dikuasai setan saya itu. Pokoknya sikat aja pokoknya. Kalau mau kelain nanti di luar begitu. Iya. Mikirnya gitu Ustaz. Iya begitu. Ya, jadi pernyataan Yahya ini menarik. Dia mencelakai orang Kristen, tapi dia mengatakan bahwa ya dia dikuasai oleh setan. Menurut saya ini pernyataan menarik, dan seandainya ini benar, kata-kata Yahya ini punya konsekuensi yang besar yang mungkin Yahya tidak sadar. Coba saudara pikirkan ini. Ada 2 hal penting. Pertama, Yahya mengaku mencelakai Kristen. Ya. Kedua, Yahya mengaku pada waktu melakukan itu dia dikuasai oleh setan. Ya, dia dikuasai oleh setan. Maka dapat dikatakan bahwa setanlah yang berada di balik semua serangan Yahya terhadap
Kristen. Ya. Nah, kalau ada setan yang menunggangi Yahya lalu membuat dia menyerang Kristen, dalam hal ini menurut saya penting untuk kita memperhatikan satu pernyataan yang menarik sekali dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pernah mengusir setan dari orang yang sakit atau orang yang kerasukan. Lalu orang-orang Farisi yang ada di sekitar situ mengatakan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Jadi Yesus mengusir setan dengan kuasa rohani. Tapi dituduh mengusir setan, dia mengusir setan dengan kuasa setan. Lalu Yesus mengatakan, Matius 12 ayat 25-26. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga, kalau iblis mengusir iblis, dia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Nah, Yesus menggunakan kata-kata ini untuk membantah tuduhan orang-orang Farisi bahwa dia mengusir setan dengan kuasa setan. Jadi maksud Yesus adalah begini, ya, kalau di sana memang setan, lalu saya mengusir setan dengan kuasa setan, ini berarti setan versus setan. Setan melawan setan. Setan perang melawan setan. Kalau setan perang melawan setan, maka kerajaannya akan terbagi-bagi. Setan tidak seperti itu. Ya, tidak mungkin setan betul-betul perang melawan setan, karena itu akan menghancurkan kerajaannya. Karena itu jika yang di sana itu setan, maka saya tidak mungkin mengusir setan itu dengan kuasa setan. Karena jika tidak, maka setan lawan setan. Nah, kalau prinsip Yesus ini bahwa setan tidak mungkin lawan setan, iblis tidak mungkin lawan iblis, dan Yahya mengaku bahwa yang menguasai dia itu adalah setan. Tapi pada saat menguasai setan, menguasai dia menyerang iman Kristen. Sekarang sudah pikir, setan di dalam Yahya tidak mungkin menyerang iman Kristen yang adalah dari setan. Itu pasti akan menghancurkan kerajaannya. Sehingga seperti Yesus, kalau di sana setan, maka Yesus yang mengusir tidak mungkin pakai kuasa setan. Maka kalau ada setan di dalam Yahya yang menguasai Yahya lalu menyerang kekristenan, iman Kristen, itu berarti iman Kristen tidak mungkin dari setan. Kalau iman Kristen dari setan, maka jadilah setan serang setan. Setan tidak mungkin menyerang yang dari dia atau yang berasal dari dia. Dan itu menunjukkan bahwa iman Kristen sebenarnya bukan berasal dari setan. Iman Kristen itu benar berasal dari Tuhan, dan itulah sebabnya setan mau menyerang iman Kristen. Dan dalam kasus ini dia menunggangi atau menggunakan Yahya, menguasai Yahya, dan itu Yahya mengakui sendiri. Dia mengakuinya, tapi mungkin dia tidak sadar konsekuensinya. Ya, tapi waktu saya mendengar itu, saya merasa wah, kalau pengakuan ini benar, maka itu semakin meneguhkan bahwa memang kalau iman Kristen bukan dari Tuhan, bukan kebenaran yang sejati, tidak mungkin setan menunggangi Yahya untuk menyerang iman yang kita percaya. Nah, ini bagaimana Yahya? Pikirkan ini ya. Nah, itu 3 komentar saya terkait dengan video wawancara Yahya dengan Deddy Corbuzier. Nah, sekarang juga saya ingin memberikan pesan kepada Yahya. Saya berikan beberapa pesan. Pertama, ya saya senang kalau memang Yahya benar-benar dalam tanda petik bertobat atau mau berubah dari segala macam penghinaan atau serangan terhadap agama lain secara tidak fair, ya. Dan saya sangat berharap juga bahwa semua kata-kata Yahya yang sudah dia ucapkan di dalam wawancara tersebut itu bisa dia lakukan. Keinginan dia untuk bisa berdakwah dengan cara yang lebih beretika, ya, menghormati kepercayaan yang lain dengan kesadaran yang tulus, saya harap itu sungguh-sungguh bisa dilakukan. Jangan mengucapkan itu hanya karena terperangkap dengan suatu kondisi dalam penjara atau pasca penjara yang masih panas-panas, lalu setelah kondisinya menjadi normal kembali, lalu Anda kembali lagi kepada tabiat asli Anda. Ya, harapan saya adalah bahwa
Ya, walaupun Yahya belum atau tidak percaya kepada Yesus, tapi minimal dia mengubah cara dia di dalam berdakwah atau berkhotbah atau apa saja yang dia lakukan di dalam agamanya dia. Itu pertama. Kedua adalah sebenarnya bagi saya secara pribadi tidak soal, ya, tidak jadi soal Yahya kalau kamu mau menyerang iman Kristen. Sepanjang itu dilakukan dengan hati yang tidak penuh kebencian, tidak dengan kedengkian dan tidak bersifat menghina. Iman Kristen itu sudah hidup 2000 tahun dan sudah boleh dibilang kenyang dengan segala macam serangan, baik serangan dari luar maupun dari dalam. Ingat, ini sudah 2000-an tahun iman Kristen. Serangan yang paling galak pernah diberikan, dan serangan Yahya sebenarnya tidak ada apa-apanya, ya. Karena itulah maka orang Kristen tidak takut dan tidak anti dengan setiap serangan terhadap imannya. Karena itu bahwa Yahya telah mengubah cara dia, seandainya benar dia bertobat dalam tanda petik, ya. Lalu dia mengubah cara berdakwah dia sudah sopan, sudah santun, sudah tahu etika. Itu menurut saya tidak harus berarti bahwa tidak menyerang atau tidak mempertanyakan iman Kristen. Silakan saja, ya. Silakan menyerang iman Kristen dengan cara atau dengan metode yang lebih baik, ya, tanpa menggunakan kata-kata penghinaan. Dan karena adanya serangan-serangan semacam itu dari dulu, dari abad pertama, ya, itulah sebabnya orang Kristen diperintahkan untuk siap sedia memberi pertanggungan jawab terhadap imannya. Ini namanya mandat apologetika, ya. 1 Petrus 3:15 bilang begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Perhatikan kata-kata ini. Siap sedialah segala waktu memberi pertanggungan jawab. An answer. Beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata siap untuk memberikan jawaban. Yang lain menggunakan kata defense. Siap sedialah mempertahankan. Jadi iman Kristen memang sering diserang dari dulu sampai sekarang. Dan orang Kristen diwajibkan, biarpun tidak semua orang Kristen siap untuk mempertanggungjawabkan imannya, tapi ini perintah. Dan saya selalu bilang dari dulu, ya, saya selalu siap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban dan jawaban terhadap semua serangan kamu, ya. Nah, jadi saya tahu bahwa kalau benar Anda bertobat dalam pengertian tidak lagi menggunakan cara berdakwah yang kasar, yang tidak beretika, tapi itu tidak berarti bahwa Anda tidak bisa menyerang. Silakan menyerang, kalau menyerang secara sopan. Dan pada kesempatan ini juga, ya, saya ingin memberikan tawaran kepada Yahya, karena rencana lama kita berdua yang tidak pernah terrealisasi. Berkali-kali, lebih dari 3-4 kali saya kira rencana perdebatan itu digaungkan, tapi tetap saja tidak terjadi karena Anda menghindar terus, atau pada menjelang hari H Anda menghilang, biarpun Anda memutarbalikkan fakta sebelumnya sampai mengatakan pada orang-orang bahwa saya pendeta Esra yang takut berdebat dengan Anda, ya. Dari dulu saya standby siap waktu itu mengadakan perdebatan di mana, di Riau, ya, atau bahkan juga difasilitasi oleh Abdullah Wasian Foundation, baik on-site, ya, ataupun juga di ruang tertutup. Pada waktu itu saya juga berikan tawaran untuk debat secara online, tapi Yahya tetap tidak menerima atau menolak itu, ya. Nah, sekarang saya kembali memberikan tawaran, ya. Silakan Anda boleh berubah dengan cara Anda di dalam berdakwah, tapi kalau Anda memang punya keinginan untuk mempertanyakan iman Kristen, karena saya tahu bahwa Anda mungkin bertobat dari cara, dalam tanda petik bertobat dari cara
Anda menyerah, ya, tapi pasti Anda tidak bertobat dalam pengertian mempunyai pemahaman-pemahaman yang sama dengan Kristen. Anda pasti tetap tidak setuju dengan beberapa doktrin Kristen, bahkan mungkin semua doktrin Kristen. Anda pasti, menurut saya, walaupun Anda mau mengubah cara Anda berdakwah, tapi Anda tetap menganggap bahwa Alkitab Kristen sudah dipalsukan. Anda pasti tetap menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau bukan Allah, ya, dan macam-macam doktrin yang lain. Nah, untuk menghadapi hal semacam itu, saya tetap terbuka. Silakan mau adakan debat dengan saya, atau bisa dibuat, ya, kalau dianggap terlalu kasar bahasanya, kita ubah saja katanya menjadi diskusi. Silakan, ya. Itu pesan saya kedua. Lalu yang ketiga, ingatlah bahwa kita berdua juga punya banyak masalah pribadi. Banyak hinaan yang Anda sudah lontarkan pada saya. Anda pernah menilai, ya, isi dompet saya dilihat dari baju yang saya pakai, belum lagi menyebut saya monyet dan lain sebagainya. Ya, sudah tidak ingat lagi semua saya, ya. Bahkan Anda memaki-maki saya dengan makian khas orang Timur yang menggunakan alat kelamin wanita dilontarkan pada saya. Semua masih ada di YouTube sampai hari ini. Tapi biarlah saya katakan bahwa saya tidak benci Anda, ya. Apalagi kalau Anda sudah mengubah cara Anda berdakwah, sudah mengubah cara pandang Anda terhadap agama lain, biarpun Anda tetap tidak seiman dengan saya, tapi saya tetap memaafkan dan tidak membenci Anda, ya. Bahkan saya ingin menawarkan sebuah pertemuan pribadi dengan Anda, ya. Kalau Anda mau, mari kita berdua bertemu secara pribadi. Kalau yang tadi saya bicara soal yang kita mau berdebat atau berdialog, tapi kalaupun itu tidak bisa terlaksana, marilah kita berdua bertemu, ya, hanya ngopi bareng, ya, ngopi bersama. Oh ya, betul ya, Anda tidak bisa ngopi, ya, bahkan teh juga, ya, kita dua minum air putih bersama juga, gak apa-apa, ya. Saya sering ke Jakarta, ya, saya nggak tahu Anda tinggal di mana. Kalau di Jakarta kita bisa bertemu berdua. Mungkin pertemuan kita berdua bukan hanya menyejukkan suasana di antara kita, tapi bahkan saya kira bisa menyejukkan banyak orang, ya, banyak orang yang ada di belakang Anda maupun ada di belakang saya. Nah, saya sangat menantikan ini. Kalau Anda setuju, silakan kontak saya. Ingat, beta masih pakai nomor lama, nomor yang dulu Anda maki-maki, nomor yang dulu kita berkelahi. Nah, beta masih pakai nomor lama. Beta tunggu ngana telepon, ngana WA, ngana SMS. Mari kita dua temui. Nah, ya, itu saja yang saya sampaikan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan hal ini, ya. Nah, saya ingin memberikan beberapa waktu untuk menjawab ini. Pertama, apa yang dimaksudkan pertobatan di sini? Kok tidak disertai dengan permintaan maaf atas pelecehan-pelecehannya terhadap umat Kristen selama ini? Ya, maksudnya bertobat, ini kan saya sudah beri tanda petik, ya. Maksudnya bertobat di sini adalah bertobat dari cara-cara berdakwah dia yang garang, yang menyerang, yang menghina, melecehkan agama lain, terutama agama Kristen. Kita tidak berbicara atau tidak menganggap bahwa pertobatan yang dimaksudkan adalah pertobatan dari sudut pandang Kristen. Kalau kita melihat pertobatan dari sudut pandang Kristen, itu bertobat ada dua macam, ya. Bertobat yang hanya terjadi satu kali seumur hidup, dan bertobat yang harus dilakukan setiap hari, ya. Nah, bertobat dalam pengertian pertama itu adalah bertobat dalam arti percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bertobat dalam pengertian kedua itu adalah membuang kebiasaan-kebiasaan buruk, membuang dosa-dosa, bertobat dari dosa-dosa, ya. Nah, dari sisi ini maka kita bisa melihat bahwa, ya, tidak mungkinlah Yahya Waloni kita anggap sebagai bertobat dari pandangan Kristen, kan dia tidak percaya Yesus, ya. Walaupun dia bilang dia mau berubah
dari cara berdakwah dia lebih sajib, tapi kan dia tetap tidak percaya Yesus. Bahkan dia tidak, dari sudut pandang iman Kristen, dia tidak bertobat, bukan orang yang bertobat. Ya. Juga kalau dikatakan dalam pengertian kedua melepaskan dosa-dosa, ya berapa banyak dosa yang dia mau melepaskan. Kalau dia anggap bahwa memang dia menghina-hina iman orang lain itu dosa, ya oke, dia melepaskan itu. Paling-paling kita bisa menerima dari sudut itu saja. Itu pun tidak mudah. Ya. Jadi kalau kita bicara soal pertobatannya Yahya, kita hanya bicara dari satu sudut kecil, yaitu dia mau berubah dari cara-cara dia yang tidak beretika di dalam berdakwah sebelumnya. Itu saja pengertiannya. Ya. Kedua, ya ada beberapa pertanyaan masuk yang sejenis dengan itu, tapi saya kira satu jawaban saya itu cukup untuk semuanya. Kedua, ada pertanyaan masuk, setiap orang Kristen pasti memaafkan Yahya Waluni, bahkan Kristus yang dihina pun mengampuninya. Yang tidak termaafkan adalah menghujat Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, Yahya Waluni bisa diampuni? Ya kalau dia tetap tidak percaya Yesus, ya tidak bisa diampuni dong. Pengampunan itu hanya terjadi kalau orang beriman kepada Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Kalau kita tanya pada Yahya, apakah dia percaya Yesus Tuhan dan juru selamat? Biarpun dia sudah keluar dari penjara, mengaku sudah berubah, tapi kan saya sangat yakin bahwa dia tetap tidak percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya, kalau dia percaya demikian, pasti kesaksiannya lain ceritanya. Jadi dia tidak percaya demikian. Dari sudut pandang Kristen, ya sudah. Dia tidak percaya Yesus juru selamat dan Tuhan, tidak mungkin mendapatkan pengampunan dosa. Ya, jadi dia tetap berubah pun dari cara dia berdakwah sebelumnya, itu pun tidak berdampak apa-apa soal pengampunan dosanya, tidak berdampak apa-apa soal keselamatan dia. Dia tetap tidak selamat dari sudut pandang iman Kristen, ya, dan tidak mungkin mendapatkan pengampunan dosa kecuali Yahya betul-betul satu hari dia betul-betul datang kepada Tuhan Yesus, dia bertobat dalam arti percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, baru dia, saya percaya dia diampuni. Karena tidak ada kejahatan sebesar apapun yang tidak bisa diampuni. Satu-satunya yang tidak bisa diampuni adalah dosa hujat terhadap Roh Kudus. Sekarang kita lihat 1 Timotius 1 ayat 13. Ini Paulus ya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Paulus ini seorang jahat, seorang dikatakan dia seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, tapi dia dikasihaninya. Jadi dia percaya kepada Yesus, ya diampuni pasti. Tapi kalau tidak percaya Yesus, ya nggak perlu jahat seperti Paulus, seperti Yahya pun itu tidak bisa diampuni. Ya, termasuk saudara dalam Kristen pun, kalau saudara hanya Kristen KTP, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saudara pun tak bisa diampuni, tak bisa diselamatkan. Lalu ada yang bertanya lagi, apa kira-kira ya yang membuat Yahya Waluni tidak sekasar sebelum dia masuk penjara? Padahal kalau dilihat dari ceramah-ceramah kasarnya dulu, seolah-olah itu adalah keyakinan kentalnya. Apakah 5 bulan penjara bisa mengubah keyakinan tersebut, atau ini hanya politik saja supaya bisa diterima oleh mereka? Saya nggak tahu. Yang tahu motivasi dia hanya dia dan Tuhan yang tahu. Saya hanya bisa berharap bahwa semoga perubahan itu adalah perubahan yang lahir dari kesadaran yang tulus. Tapi kalau seandainya itu ada seperti kata-kata saudara, ini hanya politik saja supaya bisa diterima oleh umat, yaitu urusan dari Tuhan. Ya, kita tunggu saja. Karena kalau saudara bilang, apa kira-kira yang membuat Yahya Waluni tidak sekasar sebelum masuk penjara, kita juga belum ada bukti tentang itu. Itu kan hanya baru pernyataan dia, hanya baru kata-kata dia. Ya kita lihat saja ke depannya bagaimana. Semoga saja dia betul-betul berubah dalam hal cara berdakwah seperti yang dia omongkan itu. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan. Ini ada banyak mungkin yang komentar ya, tapi saya nggak bisa baca satu persatu. Ya, sorry terlalu banyak, saya nggak bisa perhatikan satu-satu komentar yang masuk.
Tapi biarlah beberapa yang sudah saya sharingkan ini bisa berguna bagi kita, terutama juga bagi Yahya. Pesan-pesan kepada Yahya, semoga ada respon yang baik dari Yahya. Oke, itu saja yang saya dapat berikan dan semoga ini membicarakan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan